Pernahkah Anda melihat tanaman kacang-kacangan tumbuh subur di tanah yang kurang subur? Rahasianya ada pada bakteri ajaib bernama Rhizobium. Bakteri ini punya kemampuan super untuk mengubah udara menjadi makanan tanaman. Mau tahu bagaimana caranya? Jangan lewatkan video lengkapnya dan temukan fakta-fakta menarik lainnya tentang dunia tumbuhan. Jangan lupa subscribe, like, dan share, supaya Anda tidak ketinggalan info-info terbaru seputar pertanian dan ilmu tanaman. PGPR, singkatan dari Plant Growth Promoting Rhizobacteria, adalah kelompok bakteri menguntungkan yang hidup di sekitar akar tanaman. Bakteri ini berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman secara langsung maupun tidak langsung. PGPR sering disebut sebagai pupuk hayati, karena kemampuannya memberikan manfaat serupa dengan pupuk kimia, namun dengan cara yang lebih alami dan berkelanjutan. Mekanisme kerja PGPR. PGPR bekerja melalui berbagai mekanisme untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Fiksasi nitrogen, mengubah nitrogen atmosfer menjadi amonia yang dapat diserap tanaman. Produksi hormon pertumbuhan, mensintesis hormon seperti auksin, giberelin, dan sitokinin yang merangsang pembelahan sel dan pertumbuhan akar. Pelarutan fosfat, memproduksi asam organik yang melarutkan fosfat dalam tanah sehingga lebih mudah diserap tanaman. Produksi siderofor, mengikat zat besi dalam tanah dan membuatnya tersedia bagi tanaman. Produksi antibiotik, menghambat pertumbuhan patogen tanaman, induksi sistem pertahanan tanaman, merangsang sistem ketahanan tanaman sehingga lebih tahan terhadap serangan penyakit, faktor yang mempengaruhi efektivitas PGPR, jenis tanaman. Efektivitas PGPR dapat bervariasi tergantung pada jenis tanaman, kondisi tanah, pH tanah, kandungan organik, dan keberadaan mikrobia lain dapat mempengaruhi aktivitas PGPR, formula PGPR, komposisi dan konsentrasi PGPR dalam produk komersial dapat berbeda-beda. Cara aplikasi, waktu dan cara aplikasi PGPR juga penting untuk mencapai hasil yang optimal. Aplikasi PGPR dalam pertanian. PGPR dapat diaplikasikan dalam berbagai cara, antara lain, inokulasi benih. PGPR diaplikasikan pada benih sebelum ditanam. Perlakuan akar. PGPR diaplikasikan pada akar bibit sebelum dipindahkan ke lahan. Aplikasi tanah. PGPR diaplikasikan langsung ke tanah sebelum atau setelah tanam. Jenis-jenis PGPR dan fungsinya. PGPR memiliki beragam jenis, masing-masing dengan kemampuan unik dalam mempromosikan pertumbuhan tanaman. Berikut adalah beberapa kelompok PGPR yang umum ditemukan. Pseudomonas, salah satu genus PGPR yang paling banyak diteliti. Pseudomonas memiliki kemampuan yang luas, termasuk produksi siderofor, antibiotik, dan enzim yang dapat membantu tanaman melawan patogen dan meningkatkan ketersediaan nutrisi. Pseudomonas adalah genus bakteri yang sangat beragam dan banyak ditemukan di lingkungan, termasuk di rhizosfer, daerah sekitar akar tanaman. Beberapa spesies Pseudomonas memiliki kemampuan luar biasa untuk mempromosikan pertumbuhan tanaman. Mengapa Pseudomonas termasuk PGPR? Produksi hormon pertumbuhan. Pseudomonas mampu menghasilkan hormon pertumbuhan seperti indole 3, acetic acid, yang merangsang pemanjangan akar dan pembelahan sel, pelarutan fosfat. Beberapa spesies Pseudomonas dapat melarutkan fosfat yang terikat pada partikel tanah, membuatnya lebih mudah diserap oleh tanaman. Produksi siderofor. Pseudomonas menghasilkan siderofor yang mengikat zat besi dalam tanah, meningkatkan ketersediaan zat besi bagi tanaman. Antibiotik dan agensia biokontrol.
banyak spesies Pseudomonas menghasilkan antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan patogen tanaman, sehingga melindungi tanaman dari penyakit. Promosi pertumbuhan akar. Pseudomonas dapat merangsang pertumbuhan akar lateral dan bulu akar, meningkatkan luas permukaan penyerapan nutrisi dan air. Contoh spesies Pseudomonas yang berperan sebagai PGPR, Pseudomonas fluorescens, salah satu spesies Pseudomonas yang paling banyak diteliti sebagai PGPR. Bakteri ini memiliki kemampuan luas dalam mempromosikan pertumbuhan tanaman dan mengendalikan penyakit. Pseudomonas putida, spesies ini juga dikenal sebagai PGPR yang efektif, terutama dalam meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Manfaat penggunaan Pseudomonas sebagai PGPR, meningkatkan pertumbuhan tanaman. Pseudomonas dapat mempercepat pertumbuhan tanaman, meningkatkan hasil panen, dan memperbaiki kualitas hasil, meningkatkan kesehatan tanaman. Pseudomonas dapat melindungi tanaman dari serangan penyakit dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan. Meningkatkan kualitas tanah. Pseudomonas dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah. Aplikasi Pseudomonas dalam pertanian. Pseudomonas dapat diaplikasikan dalam berbagai cara, antara lain, inokulasi benih. Pseudomonas diaplikasikan pada benih sebelum ditanam. Perlakuan akar. Pseudomonas diaplikasikan pada akar bibit sebelum dipindahkan ke lahan. Aplikasi tanah. Pseudomonas diaplikasikan langsung ke tanah sebelum atau setelah tanam. Bacillus. Genus ini terkenal karena kemampuannya membentuk endospora yang tahan lama. Bacillus dapat memproduksi berbagai senyawa yang bermanfaat bagi tanaman, seperti hormon pertumbuhan, antibiotik, dan enzim pelarut fosfat. Bacillus adalah genus bakteri gram-positif yang memiliki bentuk batang dan termasuk dalam filum Firmicutes. Bakteri ini terkenal karena kemampuannya membentuk endospora, sebuah struktur dorman yang sangat tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim seperti panas, dingin, kekeringan, dan radiasi. Endospora ini memungkinkan Bacillus untuk bertahan hidup dalam waktu yang sangat lama dan menyebar ke berbagai lingkungan. Ciri-ciri umum Bacillus, gram-positif. Dinding selnya akan mempertahankan pewarnaan kristal violet pada saat proses pewarnaan gram. Bentuk batang, sel bakteri berbentuk batang lurus atau sedikit melengkung. Endospora, struktur dorman yang berfungsi sebagai mekanisme bertahan hidup. Metabolisme. Kebanyakan spesies Bacillus bersifat aerob obligat atau fakultatif anaerob. Habitat. Ditemukan di berbagai habitat, termasuk tanah, air, udara, dan permukaan tanaman. Keanekaragaman spesies. Bacillus, genus Bacillus memiliki ratusan spesies yang telah diidentifikasi. Beberapa spesies Bacillus yang terkenal antara lain, Bacillus subtilis, sering digunakan dalam penelitian sebagai model organisme dan juga memiliki potensi sebagai probiotik dan agen biokontrol. Bacillus thuringiensis menghasilkan kristal protein yang bersifat insektisida alami, sering digunakan sebagai pestisida biologis. Bacillus cereus, beberapa strain dapat menyebabkan penyakit pada manusia, seperti keracunan makanan. Bacillus licheniformis digunakan dalam industri untuk produksi enzim dan antibiotik. Peran penting Bacillus dalam berbagai bidang. Industri, produksi enzim, amilase, protease, DLL, untuk berbagai aplikasi industri, seperti pembuatan deterjen, makanan, dan bahan kimia.
produksi antibiotik, bacitracin, polymyxin, untuk pengobatan infeksi, pertanian, agen biokontrol. Beberapa spesies Bacillus dapat mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur dan bakteri patogen. Promotor pertumbuhan tanaman. Beberapa strain Bacillus dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan cara memfiksasi nitrogen, menghasilkan hormon pertumbuhan, atau meningkatkan ketersediaan nutrisi. Lingkungan, bioremediasi. Bacillus dapat digunakan untuk membersihkan lingkungan yang tercemar oleh polutan organik dan anorganik. Mekanisme kerja Bacillus sebagai agen biokontrol dan promotor pertumbuhan tanaman, produksi antibiotik, menghasilkan senyawa antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan patogen tanaman, produksi siderofor, mengikat zat besi dalam tanah sehingga tidak tersedia bagi patogen, produksi enzim, membantu mendegradasi bahan organik kompleks menjadi nutrisi yang mudah diserap tanaman, produksi hormon pertumbuhan, merangsang pertumbuhan akar dan tunas tanaman, induksi sistem pertahanan tanaman. Merangsang tanaman untuk menghasilkan senyawa pertahanan diri. Azotobakter. Azotobakter adalah genus bakteri yang memiliki kemampuan unik untuk memfiksasi nitrogen bebas dari udara menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman, yaitu amonia. Proses ini sangat penting bagi kesuburan tanah, karena nitrogen merupakan salah satu nutrisi utama bagi pertumbuhan tanaman. Ciri-ciri Azotobakter. Bakteri gram negatif, memiliki dinding sel yang tidak mempertahankan pewarnaan kristal violet pada saat proses pewarnaan gram, berbentuk oval atau bulat. Sel Azotobakter umumnya berbentuk oval atau bulat. Meskipun beberapa spesies dapat berbentuk batang, motil, sebagian besar spesies Azotobakter memiliki flagela yang memungkinkan mereka bergerak bebas, membentuk kista. Dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, Azotobakter dapat membentuk kista yang berdinding tebal sebagai mekanisme perlindungan, memproduksi lendir. Azotobakter seringkali menghasilkan lendir kapsuler dalam jumlah besar yang berfungsi untuk melindungi sel dari kekeringan dan melindungi nitrogenase dari oksigen. Proses fiksasi nitrogen oleh Azotobakter. Fiksasi nitrogen adalah proses yang kompleks yang melibatkan enzim nitrogenase. Enzim ini sangat sensitif terhadap oksigen, sehingga Azotobakter memiliki mekanisme khusus untuk melindungi nitrogenase dari kerusakan oleh oksigen. Beberapa mekanisme tersebut antara lain, produksi lendir. Lendir kapsuler yang dihasilkan oleh Azotobakter dapat membantu mengurangi konsentrasi oksigen di sekitar sel, respirasi cepat. Azotobakter memiliki tingkat respirasi yang sangat tinggi untuk mengkonsumsi oksigen dengan cepat. Manfaat Azotobakter dalam pertanian, meningkatkan kesuburan tanah. Dengan memfiksasi nitrogen, Azotobakter membantu meningkatkan kadar nitrogen dalam tanah, sehingga mengurangi ketergantungan pada pupuk nitrogen sintetis, meningkatkan pertumbuhan tanaman. Nitrogen yang difiksasi oleh Azotobakter dapat langsung digunakan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres. Azotobakter dapat menghasilkan senyawa yang dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres abiotik seperti kekeringan dan salinitas. Aplikasi Azotobakter dalam pertanian. Azotobakter sering digunakan sebagai biofertilizer atau pupuk hayati. Beberapa cara aplikasi Azotobakter dalam pertanian antara lain, inokulasi benih. Benih tanaman dilapisi dengan kultur Azotobakter sebelum ditanam, aplikasi ke tanah,
kultur Azotobacter diaplikasikan langsung ke tanah sebelum atau setelah tanam. Faktor yang mempengaruhi aktivitas Azotobacter: ketersediaan nutrisi. Azotobacter membutuhkan nutrisi lain selain nitrogen, seperti fosfor, kalium, dan unsur mikro. pH tanah. Azotobacter tumbuh optimal pada pH tanah yang netral. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan Azotobacter. Ketersediaan oksigen. Meskipun Azotobacter membutuhkan oksigen untuk respirasi, konsentrasi oksigen yang terlalu tinggi dapat menghambat fiksasi nitrogen. Azospirillum mirip dengan Azotobacter. Azospirillum juga merupakan bakteri fiksasi nitrogen. Namun, Azospirillum lebih sering ditemukan berasosiasi dengan akar tanaman. Azospirillum adalah genus bakteri yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman. Bakteri ini termasuk dalam kelompok bakteri pengikat nitrogen, nitrogen fixer, yang hidup bebas di dalam tanah, terutama di sekitar perakaran tanaman. Kemampuannya untuk memfiksasi nitrogen dari udara dan memproduksi berbagai senyawa yang merangsang pertumbuhan tanaman membuat Azospirillum menjadi salah satu mikroorganisme yang paling banyak diteliti dalam bidang pertanian. Ciri-ciri utama Azospirillum: gram negatif. Memiliki dinding sel yang tidak mempertahankan pewarnaan kristal violet pada saat proses pewarnaan gram. Mikroaerofilik, tumbuh optimal pada kondisi oksigen rendah. Motil, memiliki flagela yang memungkinkan mereka bergerak bebas di dalam tanah. Bentuk batang, sel Azospirillum umumnya berbentuk batang yang sedikit melengkung, membentuk koloni. Dalam kultur, Azospirillum sering membentuk koloni yang khas, yaitu koloni yang sedikit berlendir dan berwarna putih kekuningan. Mekanisme kerja Azospirillum. Azospirillum memiliki beberapa mekanisme untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, antara lain: fiksasi nitrogen, mengubah nitrogen atmosfer menjadi amonia yang dapat diserap tanaman; produksi hormon pertumbuhan, menghasilkan hormon pertumbuhan seperti IA, indole 3, acetic acid, yang merangsang pemanjangan akar dan pembelahan sel. Pelarutan fosfat, memproduksi asam organik yang dapat melarutkan fosfat yang terikat pada partikel tanah. Produksi siderofor, mengikat zat besi dalam tanah sehingga lebih mudah diserap oleh tanaman. Produksi vitamin, mensintesis vitamin B yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Manfaat Azospirillum dalam pertanian: meningkatkan pertumbuhan tanaman. Azospirillum dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, baik secara vegetatif maupun generatif, meningkatkan hasil panen. Penggunaan Azospirillum dapat meningkatkan hasil panen berbagai jenis tanaman, termasuk padi, jagung, gandum, dan legum, meningkatkan kualitas hasil panen. Tanaman yang diinokulasi dengan Azospirillum cenderung memiliki kandungan protein dan nutrisi yang lebih tinggi, meningkatkan ketahanan tanaman. Terhadap stres, Azospirillum dapat membantu tanaman mengatasi stres abiotik seperti kekeringan dan salinitas. Aplikasi Azospirillum dalam pertanian. Azospirillum sering digunakan sebagai biofertilizer atau pupuk hayati. Beberapa cara aplikasi Azospirillum dalam pertanian antara lain: inokulasi benih. Benih tanaman dilapisi dengan kultur Azospirillum sebelum ditanam. Aplikasi ke tanah. Kultur Azospirillum diaplikasikan langsung ke tanah sebelum atau setelah tanam. Faktor yang mempengaruhi efektivitas Azospirillum: kondisi tanah, pH tanah, kandungan organik,
dan keberadaan mikrobia lain dapat mempengaruhi aktivitas Azospirillum, jenis tanaman. Efektivitas Azospirillum dapat bervariasi tergantung pada jenis tanaman, formula Azospirillum, komposisi dan konsentrasi Azospirillum dalam produk komersial dapat berbeda-beda. Cara aplikasi, waktu dan cara aplikasi Azospirillum juga penting untuk mencapai hasil yang optimal. Rhizobium membentuk nodul pada akar legum, seperti kacang-kacangan, dan memfiksasi nitrogen secara simbiosis. Rhizobium adalah genus bakteri gram-negatif yang hidup bersimbiosis dengan akar tanaman legum, seperti kacang-kacangan, kedelai, alfalfa, dan lain-lain. Simbiosis ini menghasilkan nodul akar, yaitu struktur khusus tempat bakteri Rhizobium hidup dan memfiksasi nitrogen dari udara. Proses fiksasi nitrogen oleh Rhizobium, infeksi. Bakteri Rhizobium menginfeksi akar tanaman legum melalui bulu akar, pembentukan nodul. Bakteri merangsang sel-sel akar tanaman untuk membelah dan membentuk nodul, fiksasi nitrogen. Di dalam nodul, bakteri Rhizobium mengubah nitrogen gas, N, menjadi amonia, NH, yang dapat digunakan oleh tanaman. Proses ini membutuhkan enzim nitrogenase yang sangat sensitif terhadap oksigen. Untuk mengatasi masalah ini, leghemoglobin, sebuah protein pengikat oksigen, dihasilkan di dalam nodul untuk menciptakan lingkungan mikroaerobik yang sesuai bagi aktivitas nitrogenase. Manfaat Rhizobium bagi tanaman legum, sumber nitrogen. Nitrogen yang difiksasi oleh Rhizobium menjadi sumber nitrogen utama bagi tanaman legum. Meningkatkan pertumbuhan tanaman. Dengan ketersediaan nitrogen yang cukup, tanaman legum dapat tumbuh lebih cepat dan menghasilkan biomasa yang lebih banyak. Meningkatkan hasil panen. Tanaman legum yang berasosiasi dengan Rhizobium umumnya menghasilkan hasil panen yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang tidak berasosiasi dengan Rhizobium. Meningkatkan kualitas tanah. Tanaman legum yang kaya akan nitrogen dapat meningkatkan kandungan bahan organik tanah ketika dipangkas dan dijadikan pupuk hijau. Aplikasi Rhizobium dalam pertanian. Inokulasi benih. Benih tanaman legum dilapisi dengan inokulan Rhizobium sebelum ditanam. Aplikasi ke tanah. Kultur Rhizobium dapat diaplikasikan langsung ke tanah sebelum atau setelah tanam. Faktor yang mempengaruhi efektivitas Rhizobium. Jenis tanaman. Setiap jenis tanaman legum memiliki strain Rhizobium yang spesifik. Kondisi tanah, pH tanah, kandungan organik, dan keberadaan mikrobia lain dapat mempengaruhi aktivitas Rhizobium. Kualitas inokulan. Kualitas inokulan Rhizobium yang digunakan sangat penting untuk keberhasilan inokulasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dengan berlangganan, Anda tidak akan ketinggalan konten edukatif dan menarik lainnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus memberikan informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.